Casnya di ini. Fik, Kak Fik. Kak Fik. Hai guys. Hello. Hana, ambilin itu Han. Yang ini berdiri, yang berdiri. Halo, Imi, Eli, Mbak Eli. Hai. Hai Pikran, hai Rian. Hai Miss Angelzia. Halo Irwan. Itu yang iya. Mami pinjam 100. Ih bocil. Kok masih kecil udah utang-utangan. Lagi makan apa ya? Ih makan sendiri. Makan apa emangnya? Bikin. Enggak lah. Kamu bikin. Love underscore Wida. Mami satenya mana? Aku nggak bikin sate. Aku yang makan sate anak-anak tim, aku nggak makan. Anak-anak yang bikin. Aku nggak makan sate. Halo Almira. Aang Jeng. Iya Mbak Murni cantik. Han. Ambilin handphone ibu satunya yang itu. Oh ini ada di sini. Sulawesi, halo. Mami tadi korban apa? Kemarin korbannya. Tadi itu untuk di Jember. Kan saya nggak di Jember. Saya ada di sini. Mami biar sini aku suapin mie. Disuapin. Terima kasih disuapin. Ya Allah baiknya. Iya Mbak Almira. Apa kabar? Halo Mbak Rahma. Mbak Dewi salam kenal. Iya Mas Rahmat. Salam kenal juga. Mbak Aida coba ngomong masa Madura. Soalnya aku orang Madura. Kok ngomong Madura kok pakai coba-coba? Desi, namanya Desi kayak sinetron Ike Desi. Sinetronnya ibu. Berapa sapi? 1/4. Sepertinya. Makannya apa Kak Dewi? Daging kurban bukan? Aku bukan makan daging kurban. Makan keju. Hujan nggak di sana? Enggak. Hujan. Tapi gerimis. Gerimis. Oh gerimis. Mengundang. Kemesraan. Hong Kong. Udah gak sabar di DA7. Tanggal 9 tayang, jangan lupa nonton ya. Keju mana, kopinya Kak Dewi. Aku gak minum kopi. Halo Mas Bambang, nanti kalau ada waktu ya. Soalnya belum ada waktu. Aku lagi menikmati libur aku dulu karena bentar lagi kerja. Dari pagi, malam, pagi, sore ke malam. Aduh. Istri aku sayang, lagi makan apa Mami? Suara kamu _517. Mana aku tahu istrimu lagi makan apa? Kamu tanyalah sama istrimu.
istriku sayang lagi makan apa gitu. Terima kasih Mas Richard Siburian. Nih makan ini. Enak. Pi, itu seorang mbak kita ya, Pi? Mbak itu seorang mbak kita. Iya. Dia lagi ngumpet di kolong hunian, Bu. Aku suka film Kak Lilis. Kolong tangga, karena tadi hujan. Oh, Pindahnya mau ke topan. itu bukan film sayang, itu sinetron yang Mimpi Manis Lilis. Bu, jadi awal korban Bu, kembar dulu ini. Hah? Kambing kembar, sahibu kembar. Gede-gede. Oh gitu. Heeh. Ini Bu yang pas kemarin dibawa ke Bogor, yang satunya yang bukan situ. Nah, Nangis, kambingnya. Mbak. oh ya, waktu dipisahkan. Nah, Oh kasihan. Oh ya, gitu. Kak jualan tas lagi dong. Istirahat dulu. Kalau aku jualan tas tuh berarti tandanya aku lagi bener-bener lagi ada waktu gitu loh. Kalau pas lagi kayak gini, Ribu ya. iya capung. Karena kan kalau jualan tas tuh harus ada adminnya, apalagi yang kita jual bukan tas 100.000. Bukan guys. Yang kita jual harga tasnya 5 juta, paling murah. 10 juta, 25 juta, 35 juta, 18 juta. Bahkan ada yang 100 juta. Belum ngepek-ngepekin. Belum harus dibersihin dulu tas-tasnya. Aduh, repot. Kalau sekarang bukan nggak mau ya. Tapi soal katalog masih banyak ya Bu ya. Masih. Benci Bu, Masih. guys. Masih ada di lemari masih. Cuman kan harus bener-bener cari orangnya yang bisa ngerawat tasnya aku. Kalau kita pasrahin orang suruh jual, misalkan ibu masuk nih. Orang suruh ini nih tas-tas gue keberet lah inilah itu lah susah banget ngurusin. Lagi santai kawan Kak Dewi. Iya. Mas Reza. Ayo anti Zila ikut live jualan. Nanti ya sayang. Kalau lagi santai, break, nggak ada kegiatan lagi. Ada Nona Ambon nggak di sini? Nggak ada. Adanya Nona Stay Cu Jember. Terima kasih Rafania 3928. Sumi. Makan nih. Kastengel. Kapan goyang gergajinya waktu manggung? Kapan goyang gergajinya waktu manggung? Maksudnya gimana sih? Mas Yuda, istri aku sayang lagi makan apa, Mami? Aku bukan istrimu. Di partai. Halo, aku ibu anak-anak dan anakku pada sehat. Brebes Jawa Tengah. Tapi nggak apa-apa lah, mending halu-halu begitu daripada kayak tadi aku lagi live tiba-tiba banyak yang marah-marah ngamuk-ngamuk ke gue. Padahal aku nggak tahu salahnya aku apa. Masuk-masuk udah ngamuk-ngamuk. Mami udah mandi belum? Udah dong. Kayak nggak mandi ya? Iya, Mas Mumut Mas Mumut Muhammad. Makassar, halo Makassar. Iya Mas Agus Susilo. Nih Idul Adha kegiatannya apa aja? Kegiatannya kemarin aja. Hari ini aku lagi libur karena kan Senin libur. Aku harusnya hari ini ke Singapura, cuman nggak dapat izin dari mami aku. Aku jadi nggak bisa kemana-mana. Emang ada yang marah-marah tadi nih, ya ngata-ngatain gitu pas aku live. Siapa tuh? Udah nyate,
Ini tetangga kayaknya ya bau sate ya. Kan lagi bikin sate sebelah. Bau siapa? Itu. Minta dong satu. Ntar aku minta ya. Satu aja. Kamu gak nyate? Itu perintah. Kalau Kalian kalau mau nyate nyate aja, ibu mah enggak. Lihat ibu live-nya capek, aku terhempas. Mas Pangeran Nata Jiwa emang kerja apa? Tahun ini banyak sapi menjadi janda. Bukannya iya, bukannya setiap tahun sapi itu selalu ada aja yang jadi janda. Halo, Charlie Banjarmasin. Kate kurban. Ya. Jangankan sapi yang menjadi janda, manusia banyak banget yang jadi janda. Termasuk aku. Mas Denny _ Umbara. Neng, dulu pernah main sama almarhum Pak Tommy, inget nggak? Pernah dong, diundang nyanyi, bukan main mas. Nanti kalau dibilang pernah main itu takutnya main apa nih gitu. Pernah diundang nyanyi sama Pak Haji Tommy Batu Licin. Iya, langganan. Kuli vendor bu. Oh nggak apa-apa, kuli vendor itu kayak gimana sih? Kuli vendor tuh kayak vendor itu vendor apa? pokoknya vendor apa dulu nih? Ya nggak tahu vendor apa. IO atau Hah? IO, takutnya vendor ini vendor IO, ada vendor IO, ada Oh. banyak kan. Tetap semangat ya, Pangeran. Karena dalam hidup ini nih tidak ada yang mudah. Mami mau ucapin ulang tahun. Hai Mbak Eli Princess 16, selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. Pokoknya doa terbaik dari aku buat kamu ya. Happy birthday. Kaci Upara gak ada, adanya Nona Statue. Cengnya meketuk telinya DP janin apa nih? Nggak tahu aku. Bahasa apa itu? Bahasa apa itu? Halo Depok. Akorban Jember Kak Dewi. Iya, tadi itu sudah kurban di Jember. Di mana namanya? Keranjingan. Tadi ada nggak orang Keranjingan nih yang nonton? Sama Eyang. Eyang aku lagi ulang tahun hari ini. Muhammad Ranta. Banyak kali lah ini suami aku. Semua pada bilang calon istri. Jadi sebenarnya Pengen bu. Jadi sebenarnya calon suamiku tuh siapa sih? Ini semuanya pada panggil calon istri kalau nggak istri. Atau itu orang DP Lolo Cang Horni. Ya. Ah? atau itu orang-orang yang halu. Lihat sapi di tempat Sumi jadi inget nama sapinya Mami DP Upin Ipin. Upin Ipin sekarang lagi bermain di surga. Nah, betul bu. Ini juga si Charlie Banjarmasin. Yuda Gen Betawi, gak usah ngayal. Berisik kau. Udah bukan dengan dia, tolong. Sudah tidak ada hubungan apa-apa. Walang Mangprang, terima kasih. Aku pernah nyanyi bersama Mbak DP di acara kepolisian. Aku yang band cewek-cewek Mbak. Oh iya Mbak Hani Melisa. Halo sayang. Apa kabar? Alfa Romeo Mas Alpa ini juga nih. Ih masuk aja dia. Halo Mas Muhammad _ Ranta. Calon suami di sosmed gak apa-apa Mi. Jangan dong. Kalau bukan calonnya masa dibilang calon suami. Gak boleh dong. Hidup Bu Maria ya Mi. Iya kan Bu Maria belum meninggal. Jadi hidup masih. Terserah _ Sulawesi. Mbak Heni, iya nggak lagi manggung, nggak lagi ngeband hari ini. Salam buat teman-teman yang lain ya, buat teman-teman band cewek yang lain. Hai Naldi Madrid. Iya kasih hakika. Hah?
cantik ya Dewi Persik daripada mamaku, nggak boleh gitu. Kamu harus bersyukur punya orang tua, punya mama. Mama itu tetap paling cantik di antara wanita-wanita yang cantik di muka bumi ini. Jadi nomor satu itu adalah orang tuamu, ibu kamu. Masa ibu yang melahirkan dibegituin? Ibu kamu melahirkan kamu tuh pertaruhan nyawa loh. Aku janji akan mencintai kamu seumur hidupku. Ya udah mainkanlah Mas Charlie ya. Khotijah Singapura. Kiong di mana Kiong? Kiong udah makan belum? Ibu masih libur. Di sini aja dulu. Biar rame di rumah, ada orang. Semoga mendapati suami yang lebih soleh dan lebih baik ya Bu. Amin ya Mas Alfa Romeo. Mas Alfa juga ya. Semoga dapat istri yang soleha, yang baik. Main ke Jambi Mbak, tak masakin tempoyak. Apa tuh tempoyak? Anya setiap tahun mau kurban masih suka ada trauma nggak gara-gara RT itu? Enggak lah Mbak Yeni. Ngapain aku harus trauma? Biasa aja. Cuma mungkin takut salah paham dan ribut gitu. Jadi enakan kayaknya komunikasi sendiri. Karena kalau kemarin tuh kan ributnya karena komunikasinya dengan orang lain. Akhirnya timbul miskomunikasi gitu. Jadi kalau ada apa-apa mendingan langsung ngomong sendiri. Kayak kemarin kan aku ngomong sendiri gitu. Kak, Kiong ikut sama Mami DP lagi. Ya kalau Kiong mau bantu-bantu nggak apa-apa. Kiong dulu kan pernah asisten kan. Sekarang tuh mereka tuh asisten-asisten aku mau kerja dengan aku, nggak kerja dengan aku, atau mbak-mbak ART aku. Mereka itu selama memang ini ya udah kayak keluarga lah. Gitu. Berondong, nggak main berondong sayang. Pipisnya belum lurus, masih miring-miring kanan-kanan kiri-kiri gitu. Pipisnya masih zigzag. Maunya yang mateng. Kalau mateng kan pipisnya lurus gitu. Yang hujat kasihan Mi, ya udah biarin lah ya yang menghujat ya. Aku nggak tahu kenapa menghujat-hujat ngamuk-ngamuk ke aku nggak tahu. Aku kan nggak kenal sama mereka. Ngapain aku harus peduli? Nggak penting juga aku peduliin mereka yang menghujat aku. Kan aku nggak kenal dan aku nggak tahu. Mereka juga gak 24 jam sama aku. Cintai aku karena Allah. Kak Charlie, kamu cinta sendiri aja deh. Karena aku gak mencintai kamu, maaf. Siti Rosi. Kak Dewi, amalan apa bisa bersinar banget auranya? Anak kos yang ini. Amalan apa ya? Ada uli. Betul. Enggak mana? Oh bukan dia. Enggak, bukan nenek. Ternyata anak kosnya yang belakang rumah. Mbak lihat. Masih panas itu tapi. Kendari menyapa, tempoyak itu durian fermentasi, mantul pokoknya makanan khas Jambi. Kirim dong. Kasih dong aku dong, jangan cuma cerita. Kalian itu cerita makanan tapi nggak dikasih akunya. Jadi nggak bisa iniin, rasain. Ini kayak tetanggaku nih. Ada makanan ini uli, apa namanya? Tape uli digoreng. Aku dikasih. Kayak tetanggaku nih baik-baik. Nenek kasih makanan Betawi, kasih soto Betawi, kasih Bugis, kasih ketan. Aku sampai aku bolu Betawi. Aku tuh tahu makanan Betawi itu dari tetangga. Jenang, dodol. Jajanan pasar. Mami udah dikasih stiker. Rengginang lor juga. Tuh enak juga itu Mbak Nurul. Pak Dedi itu siapa? Kangen Cenewi ada Kang Dedi. Pak Dedi siapa?
Kang Dedi, ini Kang, kalau Kang Dedi mantap. Oh, ada Bapak Gubernur. Assalamualaikum Kang Dedi. Kang Dedi, titip asisten-asisten saya kalau bandel masukin di barak ya. Nanti saya hibur. Ho 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 ho. Maaf, salam hormat dari aku ya Kang Dedi. KDM bukan? Iya betul kan? Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum. Sehat selalu, mohon maaf lahir dan batin. Salam silaturahmi dari Dewi Persik. Maaf ya Kang Dedi. Jam Bali Luluung. Hah? Hah? Kang Dedi, baju-baju masukin ke kanan. Kang Dedi, buzzer, masukin barak dong. Banyak yang nyerang aku, Kang Dedi, masukin di barak, Kang Dedi. Kang Dedi, bawa aku. Ketemu. Gimana Bu? Canda Kang Dedi, ya Allah. KDM, Kang Dedi. Mi jangan makan sembarangan, banyak orang niat jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ngasih nenek tetangga di sebelah rumah saya. Beliaunya itu baik, umurnya udah 95 tahun. Suka masak, jadi kalau masak apa aja suka dikirimi ke saya gitu. Mami DP lucu, viral terus, tapi viralnya menghibur. Iya, biar awet muda. Kak Dewi, sekarang kok mulutnya jahat. Aku sadar banyak hutang. Sekali bantu kami Kakak Dewi, maksudnya? Ini tumben belum dikasih stiker. Ya masa aku terus yang duluan? Kan kita perempuan. Ya dia pasti udah, mungkin dia kasih stikernya sama yang lain. Mungkin takutnya lagi sama pasangannya, sama calonnya. Aku suka KDP. Kok matanya sembab? Mataku sembab. Mas Alfa Romeo. Ntar aku kirimin ya. Maaf lahir batin juga. Ya Allah. Mana ya? Fiafik. Kang Deddy Mulyadi itu tadi IG-nya apa sih? KDM, Kang Dedi. Tadi beliaunya nyapa aku. Dan nggak tahu tapi apa IG-nya? Dedi Mulyadi 71. Mana? Follow dong. Yang mana sih? Yang mana? Nih. Iya itu Bu. Kok nggak oh ini. Ya. Bener kan ini bukan? Benar, centang biru 4,1. Sama beliaunya bukan ya tadi ya? Hah? Iya kan? Itu benar, udah benar kok. Centang biru. Mau emang mami sama Jamila masih kesal. Mau emang maksudnya mau emang itu apa sih? Aku ngefans lagu Kau Mencuri Hatiku. Makasih. Terima kasih ya Charlie Putra. Apa kabarnya Mbak cantik? Lama gak komunikasi kita. Ya kita komunikasi sekarang. Kurban berapa kambing dan sapi tahun ini? Banyak di berita. Kamu tinggal cari di berita aja. Kenapa Idul Adha pada minta maaf? Bukan Idul Fitri, hanya hari raya haji berkurban berbanyak sedekah. Loh.
Kan ibaratnya di sini itu tidak ada salahnya meminta maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena ada ucapan yang disengaja ataupun tidak disengaja itu terlontar. Tidak ada salahnya gitu. Itu mengingatkan kita untuk bisa berjiwa besar, mengingatkan kita untuk rendah hati, untuk mengucapkan kata-kata minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, apalagi identik dengan takbir hari raya. Jadi ibaratnya itu kan di situ ada puasanya juga. Makanya kenapa manusia itu disuruh puasa Arafah, disuruh disuruh ibadah, disuruh perbanyak berdoa, karena kita itu manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya khilaf. Kita tuh tidak tahu apakah ucapan kita itu menyakiti hati orang atau tidak. Jadi tidak ada salahnya. Jadi jangan pernah menyalahkan orang-orang yang minal aidin wal faizin. Kenapa sih harus minal aidin wal faizin? Kenapa sih harus mohon maaf lahir dan batin? Nah, sudah saya jawab tadi ya. Jangan jadi manusia sombong. Tidak ada salahnya kok orang tuh mengucapkan kata-kata maaf ya. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin ya. Halo Mas Enzi. Ibu aku godain dan candain ibu terus gak apa-apa ya? Gak apa-apa dong Mas Alfa Romeo. Iya Mas Putra mau. Thanks pisang gorengnya Bu. Ini bukan pisang goreng. Ubur-ubur ikan lele. Apa kabar calon suami Le? Ini tuh tetel, Jawa niku tetel. Tahu nggak tetel itu apa? Tape. Tape ini, tape. Tape yang digoreng. Nah, bentuknya kayak gini. Tuh. Kak Dewi harus. Ya, aku selalu yakin kok kalau Allah kasih yang terbaik buat aku. Sejak kapan aku berprasangka buruk sama Allah? Aku tidak pernah berprasangka buruk. Si siapa ini namanya? Aku tidak berprasangka buruk. Jodoh itu kan cerminan. Uli namanya. Oh Uli. Kalau di Jawa namanya tetel. Di Riau kalau Idul Fitri, Idul Adha juga bilang minal. Iya sama, di Jember juga sama. Oh ikut Jawa nih Rondo Royal Mami. Masa? Kalau Kak Dewi punya pikiran yang negatif, takutnya apa yang kita pikirin tuh bisa jadi nyata. Bukan itu, kamu gak paham, kamu gak ngerti. Di Jawa aku puli. Nah, enak ya? Kakak memang udah punya suami, aku gak punya suami sayang. Aku janda. Aku suka kalau lihat ibu bahagia. Bagus dong Mas Alfa Romeo. Tidak ada syariat minal aidin wal faizin di Idul Adha. Hanya anjuran puasa dan berkurban ibadah, begitu Neng Debe. Kan saya bilang tadi Mas Dianbin, minal aidin wal faizin itu tidak hanya lebaran saja. Saya tidak bilang bahwa itu kewajiban ya. Saya tidak bilang itu juga syariat. Tapi di saat kita berpuasa, kamu pun akan menjalankan ibadah puasa selain kepada Allah Subhanahu wa taala, kan harus kepada orang sekitar juga. Ya kan, hablum minallah hablum minannas. Hubungan kita kepada manusia, hubungan kita kepada Allah. Jadi ketika kamu menjalankan semua ibadah, kalau hubungan kamu dengan manusia itu tidak baik, bagaimana hubungan kamu dengan Allah diterima? Saya tidak bilang syariat. Insya Allah kalau misalkan kita mau sharing tentang agama, boleh lah. Walaupun aku solehot, tapi kalau kamu mau sharing agama sama aku, boleh lah. Meja lapor Pak itu masih rusak karena Mbak Dewi naikin. Itu dulu lah. Ya paham Ustazah, amin.
minta ucapan ulang tahun buat adik aku namanya Juna yang ke-10. Halo Juna, selamat ulang tahun. Panjang umur. Sehat selalu, jadi anak yang soleh, patuh sama orang tua. Nah, alhamdulillah ini azan nih, baru kedengeran nih Isya nih. Kayak gini dong, enak. Tadi maghrib kan nggak denger azan di masjid. Ini ada azan. Menghibur banget Mami DP. Oh ya, makasih loh. Muhammad Ranta. Tutor sukses dong. Aku mau nikahnya sama kamu. Gimana pun caranya harus nikah, nggak mau tahu. Ini Mas Yuda yang ngomong pilot tadi tuh ya. Mas Yuda tidak boleh memaksa. Jodoh itu semua Allah yang mengatur, Mas. Iya, Mas Alfa Romeo. Kok gelasnya amis sih? Hana? Afik. Oh, lagi mandi. Ini gelasnya bau sapi. Aku gak suka. Ini gelasnya bau sapi. Kurang bersih mbaknya nyucinya. Bau. Enggak, maksudnya kasih tahu. Sayang mbak, gelasnya bau sapi. Iya. Iya kan? Dia iya, takut saya mual. Takut ada tamu juga. Dia iya, makasih ya. Iya, ya. Habis bekas orang enggak. Alkis. Kamu di mana sayang? Kamu di Jember apa ada di Jakarta sekarang? Alkis. Alkis. Aku pikir Albir. Alkis. Bau iya, mungkin mbaknya udah sponnya mungkin nyatu. Kemarin kan soalnya kan semua pada cuci tangan. Jadi bau sapi ya. Lagi hamil muda ya? Hah? Sembarangin cangkem siapa bu itu bu? Aku lagi hamil. Gimana aku bisa hamil? Orang bojoku masih sibuk. Masih jadi jam sebuah. Aduh betul itu kok itu rendah banget ya. Ngidam ya. Kasih jeruk nipis bu. Iya, itu udah pakai jeruk nipis. Lucu deh. Kalau itu karena gelasnya, jadi bukan karena aku hamil. Gimana aku bisa hamil? Orang suamiku orang aku gak punya suami. Ada tapi on the way. Ada tapi on the way. Halo Mas Adriansyah, katanya mual-mual. Iya pak, mual-mual. Tapi mual-mual karena gelasnya amis pak. Bukan karena hamil. Halo Mas Rider. Sama Kak Kiong, Pak Topan di bawah anti. Oh iya sayang. Selamat Hari Raya Idul Adha ya Mas Rider. Mami DP. Apa hukumnya jika daging kurban dijual belikan? Hah? Kok dijual belikan? Nggak boleh. Gimana ceritanya daging kurban dijual belikan? Boleh. Loh, kamu kan sayang banget. Terus uangnya buat apa? Ya nggak apa-apa juga sih. Kata siapa? Belum pernah tanya itu aku sama Ustadz. Coba. Dan belum pernah tahu, baru ada pertanyaan itu sekarang. Selamat Hari Raya Idul Adha Mas Aprinus. Mami DP spill alis sulam. Ini gak disulam sayang. Ini alis aku sayang.
Ya, ini rambut sayang aku. Mami ngejuri, iya kali mungkin sayang. RH nggak tahu. Ngejuri soalnya kan bisa aja, kan ada bisa bareng sama Lesti bisa nggak tahu karena jurinya kan macam. Coba. Enggak. Semoga enggak. Enggak. Kasih ya. Iya sama-sama. Udah sini aja. Oke. Nggak lagi masak sate. Nggak lagi nyate orang-orang. Enggak ada pembakarannya. Ya beli dong pembakaran. Ntar ibu ganti duitnya. Kemarin punya tetangga tapi malah bawa orang. Katanya perempuan yang bawa. Oh, teman-teman wartawan. Si Mbak itu yang kemarin. Oh gitu. Dia punya tetangga. Oh. Lupa kali atau gimana. Malah dibawa. Kita menyatai kali Bu ya di bawahnya ya. Ya udah beli, nanti ibu beliin. Kan ada tinggal nyate-nyate gitu doang. Kan itu kan di bawah di kompor itu kan bisa buat nyate. Ada buat manggang, ada buat nyate, bakar. Kan bisa. Ah nggak canggih lu Pik. Baru tahu Mbak benar kayak Iya di bawah, coba dicek. Daging korban tidak boleh dijual, harus dibagikan terus dimasak penerima. Oh gitu ya. Belum pernah tahu aku kalau itu. Baru tahu. Udah bau sunlight itu gelasnya. Ya, maaf ya guys, aku tuh soalnya orangnya tuh perfeksionis gitu. Jadi rumah itu aku ada debu aja itu aku pasti nggak bisa. Aku pasti bersihin. Jadi itu harus bersih. Gelas juga harus wangi. Terus piring juga. Jadi aku nggak suka kotor. Jadi rumahku tuh selalu rapi, bersih. Kaca juga harus bersih gitu. Sedikit ada kotor, itu nggak bisa aku. Udah masak rendang belum? Hai Ciwen. Aku lihat di medsos banyak banget yang dapat daging, tapi malah dijual padahal hukumnya nggak boleh mie. Oh gitu ya. Gelasnya aku ciciin jadi wangi. Aku ya Bu bukan bau sapi. Ini saya Mas Dodi, masih inget gak sama saya? Seorang penjual bakso bakar. Yang mana ya Mas Dodi? Mas Dodi, kamu yang mana? Saya gak tahu, lupa, ketemu banyak orang. Sedikit kotor, hidung gatal-gatal kak iya. Nih, aku alergi, gak bisa. Aku pesan Kulvita banyak Bu buat temen-temen tim. Bagus. Cocok. Kakak live di TikTok kan lebih ramai. Aku tahu, tapi kalau di TikTok itu bacainnya itu satu-satu kadang nggak kebaca, kasihan orang-orang. Tulang rusuknya Upin Ipin diambil siapa Bu? Tulang rusuk Upin Ipin nggak tahu. Aku kan nggak ngerti. Aku kan cuma motongin dagingnya. Mereka mau terserah warga aja mau diambil siapa. Kalau tulang rusukku ada di dia. Kalau tulang rusuknya ada di aku. Kalau tulang rusukku ada di dia. Kalau tulang rusukku hilang. Kalau tulang rusuknya ada tulang rusukku. Iya. Salam kenal dari Lubuk Linggau. Saya Mas Dodi yang sering bikin kamu kesel dan marah. Orang Palembang Mbak Cantik. Bikin aku kesel dan marah. Siapa sih? Alkis. Tak ketak kamu ya, ketawain anti ya kon ya. Alkis jangan ngetawain anti ya. Tulang rusuknya Niki Tirta itu Mami Dewi. Hah? Kok jadi ke Koko? Jadi kenapa ke Koko Niki Tirta? Aku sama Koko Niki Tirta berteman, bersahabat.
Di aku adanya tulang sapi bu, bukan tulang rusuk. Apa sih ini? Si Pak Yuda ini. Hei Ras Taufik dari Aceh. Apa kabar kamu? Kak Dewi itu tulang rusuknya James Bond yang hilang. Hilang digigit siapa? Digigit sapi atau dimakan sapi atau pindah ke sapi nih? Kenapa pacarnya sekarang gak dipublish? Aku gak punya pacar Mbak Epi. Aku penonton setia kakak. Makasih kasih Hakika. Emang hukumnya pacaran apa sih? Coba. Pacaran itu manfaatnya apa pertanyaannya? Manfaat pacaran itu apa? Ada gak manfaat pacaran? Jodohku minta sapinya boleh. Abis sudah. Tulang rusuk wanita bengkok. Suami harus sabar, tak bisa diluruskan. Iya. Betul. Enak mi pacaran. Ih. Ya enak lah pacaran di dunia. Abis itu nanti kamu di akhirat dipukulin sama malaikat. Tebuk tebak. Ya kalau dulu mungkin masih belum mengerti ya enak pacaran gitu. Ya kan? Tapi setelah kita mengerti pacaran yang sebenarnya pacaran Islami itu ya ketika kita sudah menikah. Ya pacarannya lewat pernikahan. Karena kalau ada bilang udah pacaran dulu atau saling mengenal aja dulu, biarin aja biar tahu sifatnya mumpung belum nikah. Itu cuma kata-kata perayuan setan. Kenapa? Saling mengenal itu ya dalam pernikahan, bukan belum menikah saling mengenal. Karena ketika kamu belum menikah, itu pasti topeng yang kalian pakai. Kan banyak tuh orang udah penjajakan aja dulu biar nggak menyesal dapat suami atau dapat istri. Ya tetap aja topeng yang kalian pakai. Terkecuali pacaran kalian kayak orang suami istri. Nah, baru tuh kelihatan belangnya suami kita kayak gimana, pacar kita kayak gimana. Maksudnya kumpul kebo. Pacar kita kayak gimana lakinya, si cewek kayak gimana. Ya karena udah kumpul kebo udah tahu lah. Tapi kalau misalkan dalam pernikahan, nah dalam sebuah pernikahan yang Islami, kenapa selalu ada kekecewaan? Ya karena topengnya dibuka. Kenapa menikah itu ibadah? Ya karena pasti ada ujian gitu loh. Nah kalau kamu gak kuat dalam ujian rumah tangga, dikit-dikit cermek, dikit-dikit cerai. Terkecuali memang suamimu atau istrimu selingkuh. Nah itu baru silakan cerai, aku dukung lah, gak apa-apa. Karena cinta itu kan suci. Gitu. Mami biar alisnya tebel kayak gimana? Waduh. Mami biar alisnya tebel, kalau gak pacaran susah dapet jodoh mami. Ah kok gitu? Mana ada kayak gitu? Gak ada kayak gitu. Karena yang dirugikan pasti wanitanya ketika pacaran, bukan cewek, bukan cowoknya. Kalau cowoknya mah enak-enak aja. Tapi kalau pacaran karena nggak ada manfaatnya gitu. Karena kalau yakin gitu, karena saya sudah pernah pengalaman ya. Kalau pacaran LDR gitu, jauh-jauhan, tetap kata-katanya itu pasti menjurus ke yang lain-lain. Aduh, pasti ke sana gitu. Munafik kalau nggak suka gitu, seneng banget. Cuman terus takutnya kalau udah ketemu bawaannya pengen minta lagi nanti yang bukan waktunya gitu. Jadi saya nggak munafik ya. Pasti kan kalau udah WA-WA-an atau video callan, pasti kan menjurusnya ke sana. Iya kan? Ayo jangan bohong. Iya enggak? Kita kan normal guys. Iya enggak? Gitu.
Iya Mas Alfa Romeo. Persik perusak musik. Iya udah terserah lu lah. Yang penting lu sekarang mencret sono di penjara udah. Merlin _ Iren. Iya love you tuh iya bener iyalah. Kan kita normal. Pasti bawaannya kepingin yang lebih daripada itu. Namanya juga manusia. Karena aku juga gitu. Kan gak ada ya enakan kan langsung nikah. Tuh udah pacarannya dalam pernikahan gitu. Iya Sumi. Halo Iting, tergantung manusianya Neng DP. Aduh Mas AA Om. Tetap aja kita itu manusia dikasih nafsu. Makanya kenapa ada hari raya Idul Adha, supaya Allah itu membunuh nafsu hewani kita. Udah kita mah iman kuat, Imron gak kuat Mas. Udah deh, jangan munafik. Selama punya TikTok aku berani komen-komen sama ibu doang. Setuju Bu, mendingan langsung ta'aruf karena lillahi ta'ala. Nah gitu. Apalagi kita sayang sama orang itu. Ada cinta sama orang itu. Sekalinya udah yang bahasanya udah yang udah bawaannya udah pengen yang lebih daripada itu. Manusia itu punya nafsu. Udah deh, bawaannya pengen ngamar pasti kan. Pacaran masih banyak setannya, mijab kobul sah setannya pada kabur. Nah, intinya pacaran tuh apa sih? Biar saling mengenal kan. Nah kalau ketika saling mengenal aja masih pakai topeng, gimana bisa kenal? Gue suka gaya mami. Iya ya kan memang kayak gitu. Pertanyaannya kita pacaran nih, biar kamu kenal sama aku. Pertanyaannya kan gitu kan, kita pacaran ya. Ya kan, pacaran. Aku I love you too. Dah pacaran nih. Tujuannya kemana? Tujuan pacaran itu apa? Tujuan pacaran buat nikah. Misalkan sayang I love you, sayang I miss you, tujuannya buat nikah atau cuma buat sekedar I love you aja? Biar supaya mengenal kita. Coba pertanyaannya. Pacaran, ayo jawab dong guys, kita sharing nih. Mami makasih daging kurbannya kemarin buat Abi, berkah ya. Mbak Andina, istrinya Mas Abi. Iya sayang aku. Kok kemarin gak dateng? Di awal bilangnya mau jagain kamu seutuhnya, padahal cuma ingin ngerusak tubuh wanita tersebut. Tuh pinter. Bener. Pacaran pertama laki-laki gombal. I love you, I miss you. Ya gak apa-apa juga sih. Boleh-boleh aja. Tapi ujungnya harus jadi istri ya gitu. Tapi maksud aku adalah tujuannya kalau untuk saling mengenal, aku gak percaya itu gitu. Karena kita menikah itu baru kita saling mengenal. Kalau masih belum menikah, kamu tetap akan pakai topeng. Jadi mendingan kalau ada cowok yang ngajakin aku pacaran, mendingan mundur deh. Tapi kalau kamu ngajakin aku ke KUA, ayo deh. Mami suka Ubi yang bilang I love you ujungnya ke kamar kan. Iya kalau ngomong I love you sama calon suami ya gak apa-apa. Kan memang tujuannya kita ta'aruf buat nikah sayang. Kalau aku. Tapi kalau tujuannya buat iseng ya jangan. Kalau aku ketika aku mengucapkan ilu, miss you, atau sayang, itu berarti tandanya tujuan aku tuh kamu gitu. Kalau aku, nggak tahu kalau yang lain ya. Tujuannya ubruk menyatukan sebuah niat. Kebanyakan malu. Mbak Marlin Iren. Masuk Pak Eko, iya kan? Emang Mami sabar kalau James Bond kesana nunggu surat-surat dulu? Emang Mami sabar kalau James Bond
Nunggu surat apa? Khitbah, tunangan, terus akad nikah baru pacaran begitu Neng DP. Iya. Tunangan nggak lama, misalkan tunangan nih sebulan atau ya sebulan lah tunangan sambil mempersiapkan pernikahan, atau 2 minggu, atau terserah lah, diatur lah kalian berdua. Habis itu baru menentukan tanggal pernikahan gitu sih biasanya. Ini kalau tujuannya belaem gimana? Ya kamu kan perempuan Iting, ya jangan mau kalau nggak dikawinin Iting, nikah dulu Iting, baru mahem. Nanti takutnya kamu ditinggalin, terus kamu nanti kamu kecewa, nangis. Karena kalau laki-laki kan nggak, laki-laki mah enak gitu loh, perempuannya itu loh yang sedih, yang dirugikan. Kalau kecuali memang perempuan pemain ya, maksudnya itu dia nggak, perempuan pemain itu yang memang lontong gitu. Dia mah celup sana celup sini alias WC umum. Dia mah enak-enak aja. Mami ngaji bareng, kalau ngaji bagus seratunan Kang ngaji bareng. Sekarang maksudnya James Bond datang ke sana gitu kan, abis itu surat-surat kan diurus. Emang Mami sabar nunggu surat-suratnya keluar? Mami tahan deket James Bond? Ya tahan lah, masa nggak tahan? Kan kita arahnya buat menikah, masa nggak, ibaratnya kayak kita puasa. Kan nanti kalau udah waktunya maghrib kan kita makan juga. Sabarlah gitu kan, dia niatnya dia kan untuk menikah, bukan yang lain-lain. Kecuali niatnya untuk belaem atau niatnya memang nafsu. Nah kalau niatnya kita memang bukan nafsu, ya ketemu punya niat baik disegerakan. Lah kalau niatnya cuma nafsu doang, ya pasti ujungnya cerai lah. Tapi kalau niatnya karena Allah ya menahan. Harus ditahan gitu loh. Kan tuh itu bini gue, calon bini gue. Ya gue sayang lah dia. Karena kamu kan laki-laki yang baik. Kecuali kamu laki-laki brengsek. Ya kamu langsung ketemu sama cewek kamu, ya kamu langsung ngajakin ke hotel atau ke kamar lah. Nah kalau laki-laki yang baik ya enggak. Ngajak makan, ketemu keluarganya. Abis itu dianterin pulang ke rumahnya. Baru ngomongin tanggal pernikahan gitu. Ini laki-laki yang baik. Kalau udah laki-lakinya udah kayak keong racun, belum udah pengen yang aneh-aneh ya. Berarti tandanya dia tidak akan memperistrikan kamu gitu. Mi maaf kalau tujuannya belam-belam, tadi Iting udah dijawab sayang. Kalau tujuannya belaem berarti dia tidak akan memperkenalkan kamu ke orang tuanya. Terus dia ibaratnya cemek-cemek kamu, camak-cale. Kalau dia tujuannya Iting masih perawan kan sayang. Kalau Iting cewek yang baik, ya Iting bilang dong sama pacarnya Iting, kenalin aku sama orang tuamu ya mas. Kalau dia tidak berani memperkenalkan sama orang tuanya, berarti tandanya dia nggak punya niat baik. Ya udah lupakan, cari laki-laki yang punya niat yang baik. Jangan cius-cius bu, kita bahas yang bikin ketawa aja. Iya, kan kini kan bikin ketawa. Si Iting udah bawaannya pengen belam-belam Iting. Ya Iting ya, sayang, kamu pingin belam-belam, kamunya apa lakinya? Mami udah dikenalkan belum sama Camer? Emang calon suamiku siapa? Blaem kasih balsem. Blaem kasih balsem panas dong. Yang cowok apa yang ceweknya nih yang dikasih balsem?
Sumi malah gak pernah pacaran. Oh iya? Oh gitu? Tahun 2025 80% jarang ada perawan Mi. Ya itu tadi, makanya jangan pacaran. Kalau pacaran ya pertanyaannya putus, iya soalnya sifatnya begini, sifatnya begitu. Di mana-mana kalau orang pacaran Islami itu kagak bakalan kalian itu akan ditunjukkan topengnya. Di mana-mana pacaran Islami itu adalah ketika kita sudah menikah baru pacaran. Kalau zaman sekarang kan pacaran dulu baru nikah. Yang bener itu menikah dulu baru pacaran gitu loh. Itu baru bener. Dewi Persik sih langsung nikah. Itu yang bener Bu. Ibu gimana sih? Yang bener tuh yang kayak gitu. Udah jatuh cinta, udah kata Rasulullah kan ada hadisnya itu. Langsung karena kalau orang pacaran itu ya, apalagi zaman sekarang, aduh, bisa tahu sifat wataknya itu pasti udah ngamar lah. Kalau masih belum tahu sifat wataknya, belum pernah ngamar berarti. Berarti masih pakai topeng. Tapi kalau udah tahu sifat wataknya, berarti topengnya udah dibuka, berarti udah ngamar gitu. Mi, aku belum dapet pasangan Mi. Ih, kok ngomongnya sama aku? Aku aja belum jelas pasangannya. Iya, Tesalonika. Iya, Kadimas _19. Belum punya pasangan, sabar. Berarti bajunya udah dibuka. Iya betul, Coach Paul. Hari ini aku jadi Spider-Man Bu, biar tahan goda. Gimana tuh pakai Spider-Man? Produk Cina menjualkan cairan. Jadi ujajar Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Lebih baik nikah. Nah, hari gini pacaran udah keluar negeri bareng. Udah gitu tinggal bareng. Berjalan berdua bareng. Gak ngapa-ngapain, percaya. Halah. Hari gini pacaran gak ngapa-ngapain, empret. Di desa aja, anak SMP aja yang boleh dikatakan lugu gitu aja udah ngamar ke WC kok. Walaupun gak semua ya. Kalau ibu godain aku gak akan mempan Bu, masa? Life together kalau anak zaman sekarang lah, iyalah. Ini yang dikatain Dewi Persik nikah berkali-kali. Masih mending gua nikah tapi gak zina. Banyak noh yang pacaran noh, zina terus noh. Berapa laki, berapa perempuan juga noh pacaran putus nyambung. Alasannya gak cocok. Emang udah pada dibuka topengnya, berarti udah ngewong dong lu. Sedangkan masih pacaran tuh di mana-mana topeng kagak dibuka. Topeng itu terbuka setelah menikah. Aduh, itu sih kata Pak Ustadz saya ya. Gitu kata eyang saya sih. Iya Ros, kaku. Ya gak boleh kaku dong. Kalau pasangan aku gak boleh kaku dong. Dia boleh kaku sama orang lain, tapi sama aku gak boleh kaku dong. Dia harus bisa memanjakan aku. Dia harus bisa sayangi aku. Jangan kaku lah. Masa kaku? Kayak kanebo. Ntar aku cairin deh. Kasih air biar mateng. Anget jadinya. Cinta itu awalnya dari Adam dan Hawa. Akhirnya kita berdua Bu. Aduh. Ngalamin say. Ngalamin gimana? Aku kan pernah nikah. Aku kan pacaran gak lama. Bukan pacaran, pengenalan langsung nikah. Jadi tahu lah logikanya.
Kalau kita berduaan sama orang yang kita cintai, nggak mungkin kita nggak deg-degan perasaannya, kepingin lebih. Dicium sini, sayang pingin yang ini dong. Dicium sini, sayang pingin yang ini dong. Dicium sini, sayang pingin yang ini dong. Semua ntar diciumin semua. Lama-lama udahlah. SD sekolah dewasa, SMP sekolah mencari pacar, iya. Ajari aku mencintaimu, Bu. Gimana caranya? Nggak tahu aku. Dulu aku pacaran sebentar langsung nikah. Alhamdulillah sekarang cerai. Berarti tandanya kalau bercerai, berarti tandanya kamu belum siap untuk bisa menerima cobaan dan ujian dalam bahtera rumah tangga. Aku nggak tahu ya, ujiannya itu apa. Jujur kalau aku ujiannya kalau nggak perselingkuhan, penipuan, aku nggak kuat itu. Jadi Allah itu menghalalkan perceraian. Tapi coba kasih ingat aku lupa itu. Intinya diperbolehkan bercerai, tapi Allah itu benci perceraian. Allah itu menghalalkan perceraian, tapi Allah benci perceraian. Makanya aku tuh salah satu wanita yang nggak sabar kalau suaminya itu macem-macem. Nona ampun, Vica. Apa bocil? Gak usah pacaran ya, Mi, temenan aja. Gak usah pacaran, temenan aja. Gimana temenannya? Maksudnya temenan yang gimana nih? Daripada ditulisnya di dosa, Mi. Nah, ya kan aku bener kan? Allah itu menghalalkan perceraian, tapi membenci perceraian. Mami jika mau daftar deketin Mami cuma modal penghafal Al-Quran, bagaimana? Diboleh gak? Aku sudah ada. Maaf. Tutor cantiknya, Bu. Apa? Bu, aku masih lugu, kata calon istri aku. Oh gitu. Nata jiwa. Oh gitu. Pangeran Nata jiwa. Emang kamu sampai dibilang lugu? Emang kenapa sih Mas Pangeran? Kan harus tanya dulu. TTM aja ya, Mi. Kok TTM? Ya kalau kamu sudah ada hasrat sama dia, ya lamar gadis itu. Gadis itu ada hasrat sama kamu. Kalian lamaran, kalian nikah. Apa yang lagi yang ditunggu? Ini dua-duanya sama-sama punya hasrat. Sama-sama jatuh cinta. Apa yang ditunggu? Junaidi. Sama-sama, Mas. Maaf lahir batin. Nikah sama aku paling lama 26 Juni, Jumat 26 Juni. Apa itu, Pak? Apa sih? Pelangnya. Selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat. Doa terbaik dari aku buat pelangi ya. Mami peluk aku, please, lagi capek banget. Kasihan. Capek kenapa? Habis kerja ya. Mami sekarang udah umur kepala berapa? 3. Mami video sama Mami lah. Maksudnya gimana? Video lemon, videonya apa? Aku suruh ngapain? Mau nikah tapi takut, Mi. Gimana saran dong? Takut tuh wajar ya. Karena aku ada di posisi itu juga. Cuma balik lagi, itu kan ibadah. Masa kita menikah takut? Masa kita beribadah masa takut karena Allah?
Kita niatkan karena Allah gitu supaya hatinya itu tenang, supaya hatinya itu oh iya ya, intinya semua karena Allah, pasti nggak bakal takut menikah lagi. Takut gagal mungkin iya, tapi kalau kita mengikuti syariat sesuai dengan syariat agama pasti nggak akan terjadi kegagalan itu. Komitmen, tanggung jawab. Kakak_Zul, maaf ya, aku sudah ada pasangan, sudah ada calon pasangan. Ini bahas nikah mulu, emang pada jomblo ya? Kayaknya pada jomblo yang nonton ya. Jomblo itu menenangkan loh, menenangkan, menyenangkan. Ada Nona Ambon di sini nggak ada? Adanya Nona Stecu. Tipe suaminya gimana Mi? Soleh. Udah, itu aja. Suami aku laki-laki yang soleh. Ngaji solawatan dong. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salamun alik, ya Rasul salamun alik, ya Habibi salamun alik. Salawatullahil alik. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta ikhsiru wa ghali, anta mithbahu suduri. أشرق البدر علينا فالتفت منه البدور. أشرق البدر علينا فالتفت منه البدور. مثل خثن ما رأينا قط يا وجح صدوري. Yang bilang solawat dianiaya itu adalah orang-orang yang gak bisa ngaji dan tidak pernah solawatan. Maaf ya, namanya ini terserah _121212 atau karena apa? Karena solawat itu bukan untuk dijandaan, bukan untuk dibuat mainan. Kamu boleh lah bercandain, Nona Ambon ada di sini. Atau mungkin lagu-lagu bahasa Inggris apalah itu, mungkin articulationnya kurang apalah itulah itu. Tapi kalau udah solawat kamu jangan main-main kamu. Kalau kamu solawat kamu main-main atau kamu bilang aniaya itu berarti tandanya satu, kamu manusia kufur dan kamu pasti manusia yang cita-citanya pengen masuk neraka. Tuh. Cita-citaku pengen masuk surga walaupun aku solehot. Jadi kalau untuk urusan tentang ngaji, agama, insya Allah aku bisa mempertanggungjawabkan itu. Orang banyak jinnya ya, justru orang yang dikatakan banyak jinnya itu apabila dia ketika ada orang yang solawat malah orang itu ngata-ngatain, menganiaya solawat gini-gini. Justru orang itulah yang sebenarnya menganiaya dirinya sendiri, menzolimi dirinya sendiri. Dan karena ketika ada orang solawat tuh harusnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan malah lalu menganiaya solawat, bukan malah begitu. Astagfirullahaladzim, kasihan orang-orang yang kayak begitu. Tapi kita tetap harus bisa open minded ya, karena banyak konten-konten kreator itu sampai neraka aja dijadikan konten sama mereka, saking gak ngertinya bahwa neraka itu, kata-kata neraka aja itu sudah merinding. Ya Allah, astagfirullah. Itu sampai dijadikan konten, dijadikan teriak-teriak, dijadikan lelucon, dijadikan ketawaan, diolok-olok, miris. Kasihan ya kan orang-orang kayak gitu. Kamu ngeliat di TikTok tuh kan banyak banget tuh orang-orang tuh. Di TikTok banyak sekali mereka bikin konten-konten tentang neraka. Ya Allah. Padahal api sesungguhnya yang ada di dunia ini, bara api yang ada di dunia itu cuma sekedar asapnya neraka loh.
Itu ada dalam Al-Quran. Itu bisa-bisanya mereka, aku ada di neraka, aku ada, Allahu Akbar gitu. Ngeri, astagfirullahaladzim. Kenapa itu dibuat candaan? Sedangkan kita aja kalau sholat itu kan Allah mafirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, jauhkanlah aku dari api neraka. Ya Allah, itu ada. Sedangkan mereka malah justru senang-senang di nerakanya. Itu gimana? Iya kan? Iya, Mas Alparumi, Allahumma sholli ala Muhammad, Kadiwi semangat. Iya, mana itu barusan tuh yang ngata-ngatain saya menganiaya sholawat itu. Harusnya baca istighfar, astagfirullahaladzim. Bila ucapan saya atau sholawat saya itu salah, dibenarkan. Karena kalau orang yang mengerti sesungguhnya itu, mereka itu membenarkan bahasa kita. Makhrajnya salah, ini salah. Berarti orang itu nggak pernah ngaji, nggak pernah diajarin sama ustadznya. Dia cuma hanya diajarin tentang duniawi, tapi dia tidak pernah diajarin tentang akhirat. Pentingnya kita punya ilmu agama, pendidikan agama, akidah, akhlak, fikih, yaitu tadi. Gitu. Banyak orang yang pintar, orang itu bisa pintar bahasa ini, bahasa Inggris, bahasa itu, tapi giliran suruh ngaji, alif, susah. Pentingnya pendidikan agama itu bisa mengubah perilaku seseorang. Semangat Wi ceramah ya Bu Ustazah. Iya, sedikit memberikan pencerahan. Setidaknya mengingatkan orang-orang yang merasa dirinya itu paling pinter, terus menghina sholawat, menghina bacaan-bacaan Allah. Nah, diterima syukur, gak diterima juga gak apa-apa. Viral di TikTok tapi gak ada manfaatnya, manusia terkadang gampang banget Iya kan, biar followernya naik, biar engagement naik gitu. Jadi ngaji diri paling susah. Itu namanya mengkaji, bukan mengaji diri. Mengkaji atau mengintrospeksi diri. Nah kalau ngaji itu wajib ngaji. Bacaan-bacaan Al-Quran. Karena nanti kalau yang ditanya sama Allah bukan what's your name, what do you come from, bukan marrabbuka, gitu yang ditanya. Ini orang sholawatan udah dikata-katain. Bolehlah kamu bilang Dewi Persik, Dewi perusak musik, Dewi Persik, Dewi apalah, aku gak tahu itulah, terserah kau lah. Tapi kalau ketika aku bersolawat atau aku lagi ngaji, gak boleh, wah solawat dianiaya, ini astagfirullah. Itu udah kasihan gitu. Bahkan cita-citanya pingin masuk neraka, ada tuh. Cita-cita kok pingin masuk neraka itu loh, ya apa, mimpi apa wong tuweke ku mimpi apa, duwe anak cita-citane pingin mlebu neraka, iku oteke ku nang ndi. Aku suka nih kalau udah manja, ya suka emang aku, ya tergantung manja sama siapa dulu. Jika belum memahami ilmu fikih, berumah tangan dan jangan terburu-buru menikah, karena menikah bukan sekedar tentang ekonomi doang. Makanya baca buku deh, di situ kan ada pranikah. Pranikah itu kan ada KDP sama Mbak Uut tuaan mana? Mbak Uut 5 tahun. Kayaknya karena pada waktu aku masih SD, Mbak Uut udah SMP. Mbak Uut SMP tuh udah nyanyi-nyanyi dulu. Aku masih SD. Yang komen tuh perusak hati mami. Iya, sebenarnya yang rusak tuh hatinya dia gitu. Orang sholawatan dikata-katain kan berarti rusak hatinya. Harusnya ada orang sholawatan itu dingin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Harusnya senang, ya Allah adem aku ya denger itu gitu. Gegep mana mami? Gegep sekarang lagi menuju ke Jember. Dia dari Surabaya. Jadilah para jomblo bahagia, merdeka.
Aku kan gak jomblo, calon pasangan aku lagi on the way. Mami DP pernah ke Labuan Bajo NTT? Pernah, tapi belum lagi. Pengen lagi. Minum air putih dulu, gelasnya udah gak bau amis tuh. Udah tadi kan, gak nonton ya? Mami udah sholat belum sholat isya. Mami nanti satu job sama Kak Wika Salim, di mana itu? Udah waktunya kita tobat, Mas Hendrianto. Bukan udah waktunya dari dulu kita harus belajar agama kita, proses iman. Setiap manusia itu beda-beda. Kamu sekarang bilang tobat, besok kumat lagi. Berarti itu taubat kumat. Kalau kamu mau tobat ya kamu istighfar buat dirimu sendiri. Prosesi buat dirimu sendiri, nikmati. Karena saya lagi proses. Saya bukan perempuan alim, tapi saya belajar gitu loh. Belajar jadi orang lebih baik. Semua orang butuh proses, setuju. Sama aja kayak bayi baru lahir, gak mungkin kamu langsung jalan. Bayi dulu, baru teta jalan, tek baru bisa jalan, baru lancar, ya begitu tambah dewasa. Begitupun dalam kamu belajar, proses. Mami udah gak Enggak tobat betul. Mas Hendrianto, kamu apakah tobatnya kamu sudah diterima oleh Allah? Pertanyaan saya. Hendrianto _Nasution. Saya tanya sama kamu. Kamu bilang tobat betul. Emang kamu sudah merasa bertobat betul? Dan apakah tobat kamu diterima oleh Allah? Bu, kalau nanti James Bond nyakitin, bilang aku ya. Dia gak pernah nyakitin, dia selalu baik. Dia selalu baik. Dia selalu memberikan effortnya buat aku. Gak banyak ngomong tapi langsung dia laki gitu loh. Oh berarti Mbak Cantik sekarang udah punya kekasih baru lagi. Boleh tahu namanya siapa? James Bond. Nama kekasih aku James Bond sayang. Malmingan lihat live Mami DP, iya dong. Insya Allah Ustadz Yahya Waloni husnul khotimah, amin. Ya doa yang baik aja, berdoa yang baik kan balik buat kamu juga. Hidup, semangat sayang, semangat dong. Berarti 007 Mi. Iya. 007 pitulungannya sing kuasa. James Bond Mami, ibda binafsi, semuanya mesti diawali pada pribadi masing-masing individual. Iya benar. Ingat ya, rutin sholat di masjid aja belum tentu diterima sama Allah. Itu kan hak dan batil. Masalah diterima atau tidaknya itu urusan Allah. Jika lain kali ingin masak udang, Mas Hendrianto juga tobat ya. Jangan sibuk ngurusin hidup orang. Jangan sibuk ngurusi proses untuk menjadi orang lebih baik. Kamu lebih baik istighfar buat dirimu sendiri. Karena la ilaha anta subhanaka inni kuntum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. Karena apa yang kamu lakukan baik menurut kamu belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut kamu belum tentu baik menurut Allah. Ya kan, hina menurut kamu sudah pastinya Allah akan memberikan yang terbaik, hanya Allah yang Maha tahu gitu. Jadi jangan pernah merasa menjadi manusia yang paling baik. Ibu papanya James Bond udah meninggal 2024. Hah? Siapa nih? Kata siapa? Jangan ngarahin orang. Kalau di kalian ada suara gak guys? Masya Allah, iya Mbak Ri, Kak Dewi, James Bond itu soleh dan setia kan? Aku sih selalu berdoa kepada Allah semoga jodohnya aku dapat laki-laki yang soleh dan setia. Mi suruh Hendrianto urus diri sendiri dulu.
Coba kamu kasih tahu dia ya. Suruh urus dia sendiri gitu. Soalnya aku dulu pernah ada yang sosok ngurusin aku. Ternyata dia pedofil, ternyata dia homo, ada. Aku disuruh tobat, aku disuruh begini. Ternyata dia pedofil, ternyata dia homo. Astagfirullahaladzim gitu. Banyak orang yang mudah menilai orang lain tapi tidak mampu menilai dirinya sendiri. Iya bener, bagus bener. Mbak Dewi kapan ke Dondang? Insya Allah. Kalau ada rezeki dari Allah dan memang itu rezeki aku, pasti aku ke Dondang. Gitu. La ilaha illa anta subhan. Kayak ini apa la ilaha wa anta ya Jabbar ya Qahar ya Malik. Aku yakin, iya. Iya Mbak Yuyun, alhamdulillah. Aku dari keluarga bibit bobot yang alhamdulillah. Eyang aku, mami aku juga sampai sekarang ditinggal sama suaminya juga mau banyak yang lamar juga nggak mau. Kakak-kakakku juga jadi istri yang soleh. Semua keluargaku semua dari keluarga baik-baik, alhamdulillah. Belum tentu yang covernya tertutup lebih baik daripada yang terbuka. Ya alangkah lebih baik kalau covernya juga tertutup ya gitu. Semoga Ibu Dewi bisa bahagia. Amin pangeran. Amin pangeran Nata Jiwa. Amin. Mbak DP pernah ke Gorontalo? Pernah. Nyanyi dulu acara kampanye. Hidup hanya sekali, jadi jangan takut lawan orang jahat. Kirain Mbak Cantik beneran udah punya kekasih baru lagi. Sudah mulai hancur hatiku. Aku sudah punya pasangan Bu, Mas. Bu apa Mas nih? Tapi belum nikah. Tapi pasangannya lagi on the way, sama Allah dipersiapkan yang sebaik-baiknya. Supaya aku gak gagal lagi. Kalau aku jadi James Bond, Ibu pasti udah aku ajak basmi penjahat-penjahat cinta Bu. Hah? Dibasmi penjahat-penjahat cinta. Maksudnya gimana Mas Romeo? Iya Ibu 2024 sekarang yang diliatin ibunya. Apanya sih Amelia? Amelia ambil wudhu deh. Biar gak ngawur. Tahun berapa itu Mam ke Gorontalo? Aduh lupa kalau tahunnya. Kalau aku tuh mau nyanyi, kalau ditanya tahun berapa nyanyi di sini, tahunnya berapa ya udah lupa lah. Orang tiap hari nyanyi, tiap hari kadang hampir nyanyi. Apalagi ketika aku tidak ada program acara TV. Kalau udah nyanyi di luar kota aku bisa, misalkan diundang di mana bisa di luar kota terus ke sini. Maksudnya biar pada nggak selingkuh Bu. Yang nggak selingkuh itu siapa? Aku lupa nggak tahu Fajar. Kak Dewi umur berapa? 17 tahun. Si Ciwa mau disapa. Ini anak-anak ini masak apa ya? Baunya enak banget ya. Ambil wudhu iya, ngomongnya ngelantur soalnya. Kan kalau ambil wudhu itu kan bisa menjauhkan kita dari pikiran kotor, dari pikiran jahat. Kalian masak apa Sky Desi. Enggak juga. Aku kalau sholat tahajud itu aku jarang tidur. Soalnya tidurnya aku tuh jam 2, jam setengah 3, jam 1. Kalau misalkan mentok mau gak mau ya setengah 1. Jadi kalau orang tahajud itu kan harus sholat dulu ya bagusnya. Masak rendang pastinya gak tahu deh. Baunya enak banget. Lapar. Coba lihat ke dapur. Di bawah. Aku di atas. Sepertinya lelah banget Mbak Dewi. Enggak lelah sih. Cuma hari ini aku habis baca buku 2 sampai selesai. Mataku capek. Habis itu
nonton. Terus habis itu diajakin mau jalan ke mall, males. Ke mall aku harus punya tujuan, beli apa gitu. Kalau nggak ada tujuan, kalau cuma buat jalan-jalan atau nongkrong itu nggak suka. Pasti tensinya tinggi, suka marah-marah. Salah kamu Arifin. Aku selalu datang suster dari Mayapada nih, tetangga kan bertetangga nih rumah sakit Mayapada. Aku selalu darah rendah. Aku nggak pernah tuh darah tinggi, darah rendah. Darah aku kalau nggak 90/80, 90, 80 pernah sampai keliengan gitu. Iya betul Ica. Always aku kalau di sini suster, tanya aja suster rumah sakit Mayapada kan bertetangga sama aku nih. Nih gedungnya kan di sini deket tuh. Gedungnya kan di sini nih tuh. Gedungnya di sini nih. Nah, kalau udah ini pusing pasti udah darah rendah. Innal lil muttaqin, apa itu? Innal lil muttaqin. Aku darah biru bu. Tidak seru Kak Dewi nggak mau jawab. Jawab apa? Suruh turun darah, suruh turun darahnya bu. Sampai mami waktu itu harus banyak makan kambing. Iya. Pingin diundang pagi-pagi ambiar. Mbak Harjani kalau pengen diundang pagi-pagi ambiar, paling nggak ada viral apa atau apa gitu baru bisa diundang. Inna lil muttaqina mafazah. Gak usah tunjukin kali dong KDP ya nggak apa-apa biar tahu tuh Mayapada, rumah sakit Mayapada. Itu warna mata asli? Enggak. Pakai softland. Nih. Pakai softland. Sepertinya jodohmu adalah aku Mbak Cantik, masa? Jodoh aku James Bond lah. Sehidup semati. Mbak DP sampean sama Mbak Inul duluan mana ke Jakartanya? Duluan kalau ke Jakartanya itu dulu aku barengan. Cuman untuk masuk ke layar TV-nya itu Mbak Inul dulu. Karena pada waktu itu aku masih sekolah, pulang pergi Jakarta. Terus pada waktu itu ada pencekalan, jadi aku rekaman. Aku tidak lagu Bintang Pentas itu belum dikeluarkan gitu. Lagu Bintang Pentasnya itu belum diedarkan. Karena pada waktu itu lagi ada pencekalan tentang goyang. Sedangkan pada waktu itu kan lagi musim goyang, ada goyang ngecor, goyang ngebor, goyang patah-patah, goyang melata, apalah zaman dulu ceritanya nih. Jadi aku sama manajer aku triknya jangan keluar dulu, nanti kalau sudah adem ayem baru Dewi Persik boleh keluar gitu. Karena mereka tahu goyangan aku, jadi aku sama mereka itu takut ada pencekalan di aku. Akunya gak boleh keluar tapi sudah rekaman gitu ceritanya. Jadi aku ya gitulah. Karena aku waktu itu masih SMA, pulang pergi, rekaman tuh masih SMA. Pulang pergi Jakarta Jember. Tahun 2002. Liza Agnesia. Iya, Mas Danang. Goyang ngebor, goyang gergaji, goyang patah-patah, goyang keramas, goyang melata, terus goyang apa ya? Ayo, ada yang tahu lagi nggak? Goyang apa lagi? Mami yang mulai tayangnya kapan? Yang jawab sama Mas Soima Wika. Tanggal 9 besok tayangnya. Jangan lupa nonton ya di Indosiar. Aku Chandra yang audisi final di A7 yang terakhir hari ketiga. Makasih ya Mami baik banget.
Emang Chandra bisa bilang mami baik banget, emang diapain sama mami DP? Kamu aku kasih golden ticket gitu? Apa loh? Itu sudah disiapkan satenya. Hah? Satenya disiap. Mau bakar? Siapa bakar-bakar? Anak-anak? Iya. Di bawah? Iya. Bakar apa? Daging sate. Oh, pantesan baunya. Mau daging? Ada ini berkamis. Hah? Mau amis tapi gimana? Mm-mm. Bule apa kabar, mami kangen. Apa kabar kau bule? Mami Idul Adha kamu nggak datang ke sini? Kalau Madinah aku nggak tahu kalau itu. Katanya Mas Alfa Romeo umurnya 45. Sekarang 37. Mau ketemu aku. Maksudnya? KDP, hai Andi. Hai Evin Navin. Hai Yukatami Mawar. Ada Nona Ambon gak di sini Mi? Gak tahu, kamu tanya coba. Aku nggak tahu Mbak si Madina kalau kalau Bokni itu Mak itu tahun berapa aku nggak tahu. Perjalanan Mak tahun berapa aku nggak ngerti. Udah sholat Isya belum? Belum. Kalau jadi James Bond 45. Lah, kamu tuh Mas. Oh, Kopes. Sate Madura teh sate. Ini ada final audisi. Ada dong, nanti tanggal 16. Mami kok tumben sih gak ikut bareng sama kakak Igun? Ah, tumben gak ikut bareng sama kak Igun. Emang selama ini aku sering ikut kak Igun gitu? Kemana? Jangan salahkan faham ku kini tertuju. Aku beberapa kali foto sama Mami DP waktu show di klub 36. Iya, aku sekarang udah gak nyanyi di klub lagi. Aku gak mau nyanyi di klub lagi. Dia bilang makasih kayak abis dikasih golden ticket kali Mi. Oh gitu ya. Mi nyanyi lagu Nona Ambon dong. Mami DP aku gak sabar. DA7 Farmasi Juri Gahar dan Legend. Oh iya. Iya aslinya 45 Bu. Apa kelihatan apa tua Bu? Gak tahu. Request Arab Sing. Apa itu Arab Sing? Mami denger Mangu melek nih. Iya kan tak lagi dangdut mau tayang nih. Dangdut nih di Indosiar. Jadi harus didangdutin dong. Nona Ambon Kak DP enak. Itu makasih banget. Enak lah bikin kamu semangat kan. Aku banyak banget foto lagi pelukan kayak gak ada jarak. Oh terima kasih ya Mas Arya. Kamu cewek apa cowok? Arya ini cewek apa cowok? Kalau cowok kayaknya, kalau Boti baru aku agak begini, tapi kalau laki asli aku nggak pernah begini. Kelihatan udah aki-aki ya Bu? Iya. Udah kelihatan kayak kakek-kakek. Terima kasih Sky Desi. Lagu Yotem Amodong. Kayak apa itu, lagu apa? Arabic Song Me.
Arabic song. Arabic song. Spill dong nyanyi lagu Mangu biar gak ngantuk. Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Apa sih bedanya laki-laki boti sama yang normal? Laki-laki boti sama yang normal. Ya kalau laki-laki boti belok, kalau normal lurus. Mami coba no filter. Nah ini kan gak pakai filter. Ya, makanya kamu harus ketemu aku dong aslinya, gak pakai make up gitu. Memang kulit aku sehalus itu loh. Stop kau mencuri hatiku. Apanya mami? Apanya? Burung makaunya itu kadang kalau boti itu belok. Kalau nggak boti burung makaunya lurus. Nyari pasangan yang bener, gak kayak nyari cilok bang. Semuanya harus dipilih. Iya bener. Mami salam kenal. Iya Bo, halo, salam kenal juga. Dian sayang, apa kabar kamu Dian? Dian, Mami lagi Idul Adha kok nggak dateng? Kemana? Aku mah biar ditolak berkali-kali aku juga tetap cinta kok Bu. Iya nggak apa-apa, Mas Alfa Romeo. Aslinya Mami DP, makasih Sumi. Mami aku mau asisten rumah Mami, udah banyak. Udah banyak sayang. Mami gak cari temen. Lah ini kan udah teman-teman, kalian kan teman-teman aku, makanya aku live. Kita ngobrol. Ini malam minggu loh. Aku harusnya jual Kulvita, tapi aku lagi capek. Lagi capek ini ya, ntar dulu. Aku lagi pingin nyapa-nyapa, pingin menikmati pemandangan, ngobrol sama kalian. Nyanyi lagu Bisara, Mi bayar deh sih. Gak kerja Mami sekarang, libur dong. Ini me time nih, enak nih. Jangan suruh kerja dulu. Lagi menikmati karena bentar lagi kita kerja itu pagi sampai malam, sampai pagi. Jadi biar aku libur dulu nih, manusia nih bukan robot. Dapat duit, iya dapat duit seneng, tapi kalau otaknya lagi pingin orang suruh kerja terus. Kapan ketemu Mami Dewi yang cantik? Kapan aja boleh. Aslinya Mataram, halo. Ke Bandara Suta cari aku. Ngapain Yuda? Cari kamu. Kamu ngapain aku cari kamu? Henroh Asep Random Muhammad Al-Ghazali. Ya istirahat Mila, ini kan istirahat. Sambil ngobrol, istirahat. Gak ngapa-ngapain. Kan cuma nyapa-nyapa orang. Udah setahun lebih kita malam mingguan di sini ya Bu. Masa? Iya tah? Emang Mas Alfa Romeo udah setahun lebih kenal sama aku. Pas ngejuri, oh my god, jadwalnya sibuk banget malam, ngejuri sampai tengah malam, belum lagi nyampe rumah nggak langsung tidur. Pagi-pagi ambiar, sehat selalu. Nih kayak Ica tuh, pengertian banget. Best. Kalau goyang Ut Permatasari, goyang apa Mami? Ngecor. Andi Afrizal, iya.
Ocel, cerita cinta. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Dari sejak ibu ke Mekah, cuma aku belum berani bercanda dan komen-komen. Aku ke Mekah bulan apa? Nonantar lincah-lincah. Linda, aku sudah bukan tunangannya udah setahun yang lalu, Linda. Kamu baru keluar dari kubur, Linda. Tunangan aku bukan pilot. Kamu keluar dari kubur. Udah dari bulan Agustus aku sudah gak sama pilot. Tunangan aku bukan pilot. Ya kenapa, gimana aja ceritanya? Bulan Desember. Oh. Ya, bulan Desember. Jangan salahkan fahamku kini tertuju. Oh, siapa yang tahu, siapa yang mau. Kau di sana, aku di sana. Astagfirullah. Aku waktu itu hanya bisa mendoakan pas ibu live ke Madinah di depan Ka'bah. Oh makasih. Kapan tunangannya kak? Lah ini ngomong tunangan siapa sih? Jangan bahas yang gak ada. Itu kayak kalau kamu bahas tunangan-tunangan, itu berarti tandanya kamu tuh berarti vampir. Kamu kayaknya baru keluar dari peti deh. Putusnya kapan, dibahasnya kapan? Lah? Linda tunangannya Bu Dewi Persik saya sekarang. Seru kalau ibu nyanyi. Ya, saya sering nonton Lapor Pak. Andika masih aja bahas meja habis dirusakin Bu Dewi Persik. Oh ya. Mejanya udah ganti belum? Tunangan baru ya? Tunangan. Saya punya calon pasangan, calon suami. Saya gak mau, jangan bahas tunangan-tunangan. Yang pastinya saya sudah punya calon pasangan. Danau Ranau Sumatera. Kasih kenapa sih? Kok baunya di sini makan sendiri? Gak ada yang percaya kalau aku James Bond KW, Bu. Mak! Ih! Nginep kan? Iya dong. Ngapain lagi? Cengok. Kok lagi di Jawa. Oh gitu. Sama biasa. Oh. Scooby-Doo. Calonnya pilot itu ya, ini si Tengku ini, kamu bawel ya, nanti kamu saya kalau masih membahas pilot-pilot, saya blok. Kenapa jadi ke pilot lu? Pilotnya udah ke laut. Tahu nggak? Udah ke laut. Masih aja kau bahas-bahas pilot kau. Udah ke laut. Yang ada malah teman-temannya pilot pada gatel WA nggak dijawab. Masih aja WA. Sini, Kak Kiri. Syuting Gojek ketemu Ariel Noah nggak? Enggak. Ariel Noah. Kenapa harus ketemu? Kan dia bintangnya juga kan.
Kak, udah aku kasih tahu, udah basi, udah enggak sejak Agustus tahun lalu. Iya benar. Apa mak? Gojek bintangnya siapa? Aras juga. Oh iya, aku nggak tahu. Berarti si Bunda sama Ariel sama dirimu kan tiga tuh. Oh gitu, aku nggak ngerti mak. Grab apa Gojek? Aku Gojek. Oh Gojek. Itu ada, kalau aku yang Go Ride. Oh. Produk terbaru Go Ride Tapi gitu. bagus loh itu. Hah? Bagus. WA mami, iya. WA. Gatal, menggatal. Ntar kalau gua sama pilot yang ada, yang ono gini. Tuh kan, kamu nggak move on dari pilot deh. Iya. Apaan sih lu? Udah tahu gua nggak sama pilot. Kalau gua tunjukin baru tahu rasa lo. Siapa pasangan gue? Apaan sih lo? Nggak banget deh kegeeran lo. Ini jadi artis sekarang harus ada keturunan, boleh kak? Enggak. Kan sama brand ambassador Gojek. Oh gitu ya, aku nggak tahu. Amin, mudah-mudahan ya masih ada rezeki Gojek. Ya ntar aku minta sama James Bond aku sayang. Kasih Gojek lagi dong. Aduh. James Bond marah nggak Kak Dewi kalau ada cowok yang WA? Ya kalau aku gatel ya berarti tandanya aku cewek murahan lah. Kalau aku gatel ya dia nggak mau lah. Karena dia tahu aku perempuan galak, menggatalnya sama dia. Enggak. Ih, nggak boleh. Ih, aku nggak boleh. Bukan belum jadi suamiku, enggak lah. Enggak. Aduh. Kak, cocok kalau sama Om Polos deh. Hah? Om Polos? Om Polos siapa itu? Om Polos anaknya Mak Vera? Iya. Om Polos itu apa? Itu sih iya apa atau gimana sih? Polos. Hah? Yang mana Om Polos? Netizen lebih ngurusin hidup orang dibanding ngurusin hidupnya sendiri. Iya. Ica, mami geli sendiri. Iya, soalnya aku tuh kalau ngomong I love you atau ngomong misalkan serius nih ya. Kalau ngomong cinta itu berarti ya serius sama orang itu. Karena aku nggak pernah gatel sih, nggak pernah menggatal. Aku galak ya mak. Iya. Aku nggak pernah. Aku orang lihat aku sih bukan menggatal ya. Menggilai. Gelai. Kok ini tuh kok nggak berjalan enggak ini dong mak, nggak jalan. Aduh aku digituin. Ini kayaknya panggil si Empok ini bisa deh. Ntar ya guys, ini kok kayaknya gak jalan deh. Aku gak bisa baca kalian. Kenapa aku gak bisa baca?